Bagaimana sih Bu, Ibu melihat kinerja industri kecil menengah aneka ini sepanjang tahun 2022 Ibu? Sebenarnya kalau kinerja IKMA itu tidak terbatas dari kinerja industri nasional, karena industri kecil menengah adalah bagian dari industri nasional. Jadi kalau kinerja sendiri, kalau industri memang pertumbuhannya 4,88%, ini masih menjadi kontributor terbesar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, kalau industri kecil menengah sendiri memang bagian dari itu. Walaupun secara jumlah, industri kecil menengah ini hampir 99,7% dari jumlah unit usahanya. Kemudian mampu menyerap tenaga kerja hampir 66,2% di Indonesia ini, ya di Indonesia. Tapi memang nilai output IKM terhadap pembentuk yang 16,8 itu hanya 21%. Jadi tantangan ke depan bagaimana yang jumlah besar ini kita optimalkan dari sisi nilai outputnya ataupun sumbangannya terhadap pertumbuhan industri itu tadi. Bagaimana hambatannya Ibu sepanjang tahun kemarin gitu ya, 2022 ataupun sebelum COVID dan sesudah COVID ini selesai gitu, pandemi ini selesai, ada perbandingan atau gitu? Sebenarnya kalau untuk industri kecil menengah, sebenarnya yang utama adalah mindset mereka. Bagaimana tumbuhnya jiwa entrepreneurship yang tangguh. Walaupun permintaan agak terkoreksi, tetapi kalau mereka terus menggeluti dan terus berinovasi, itu akan terselesaikan menurut kami. Kemudian kedua pasti juga teknologi di sana. Karena saat ini sih dengan adanya digitalisasi pastinya kan produk IKM tidak mau dia harus juga memasarkan melalui digital. Itu juga hambatan karena memang tidak semua pelaku kami itu tinggal di daerah-daerah dengan sinyal yang baik. Karena IKM juga banyak sekali di kabupaten kota yang mungkin saja dari infrastruktur jaringan juga terkendala. Nah, bagaimana produk yang baik ini bisa dikenal seluruh Indonesia bahkan di mancanegara, itu perlu juga berinovasi di dalam pemasarannya. Itu juga hambatan, sekaligus juga kami melihat itu tantangan kita rumuskan dalam kegiatan ataupun program. Berarti tantangan untuk sekarang ini bagaimana inovasi dalam pemasaran begitu Bu ya? Termasuk di dalamnya itu pemasaran. Baik Bu. Industri padat karya tahun lalu begitu Bu ya, tepatnya di tahun 2022 sampai 2023 awal ini mengalami badai begitu. Badainya apa? Itu PHK dan pengurangan order dari negara tujuan ekspor begitu. Nah, bagaimana dengan industri kecil dan menengah di sektor padat karya Bu? Ya, kalau untuk IKM sendiri memang yang kita pahami bersama pasti di alas kaki dan juga garment. Karena kan ini konveksi kan perlu sekali penjahit yang banyak. Kalau untuk yang PHK atau apa mungkin yang terblow up ini kebanyakan di skala besar Mbak. Karena terus terang kalau untuk yang besar terpengaruh sekali dengan global ketika memang mereka merupakan, kalau bahasa kita adalah maklun seperti itu Mbak ya. Ketika memang perekonomian dunia sedang terkoreksi ini pasti pihak yang punya merek itu juga akan melihat. Nah, dengan adanya permintaan dunia yang terkoreksi, pasti kan dia juga menyesuaikan produksinya gitu ya. Nah, kalau di IKM sebenarnya tantangan kita bagaimana kalau untuk yang permintaan sedikit itu kita terus juga mengajak pelaku-pelaku untuk berinovasi. Kemarin kan waktu 2 tahun tidak ada orang bepergian, tidak ada hari raya gitu ya. Teman-teman IKM itu membuat masker seperti itu. Jadi dia tidak menjahit baju jadi ataupun baju-baju kemeja atau apa, tapi dia tetap berproduksi, tetapi dia juga mulai mendiversifikasi kegiatannya dengan membuat masker. Walaupun tantangan ke depan setelah dia berinovasi, pastikan kita juga harus mencarikan pasarnya. Bagaimana permintaan ini terus terjaga. Untuk itu memang pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya mengingatkan masyarakat untuk terus bangga buatan Indonesia, beli, cinta, dan pakai. Bangga produk lokal Bu ya? Iya, seperti itu. Iya.